Rizki, Izul, Izul Islam, Akbar. Ya, Muhammad Akbar. Mizar, Prayoga, Ridwan, Rifaul, Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ikhwah dan anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memperbanyak puji-pujian kepada Allah, puji-pujian yang pantas sesuai dengan keagungan, kebesaran dan ketinggiannya, serta sebagai wujud rasa syukur seorang hamba kepada Rabb-Nya yang telah begitu banyak memberikan nikmat dan limpahan rahmat pada kita semuanya. Pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang ke-26 di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kembali kita hadir bermajlis dengan izin Allah dan taufiknya untuk sama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis yang mulia datang dari Rasul yang tercinta, hadis-hadis yang sahih yang memiliki derajat kesahihan yang paling tinggi, hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Dan jamaah sekalian,
Pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan kitab Al-Ashribah, kitab yang terkait dengan masalah minuman. Walaupun dalam kenyataannya sebagaimana yang kita telah sebutkan pada pembahasan yang lalu, bahwa di dalam kitab Al-Ashribah ini juga terdapat beberapa hal yang terkait dengan at-ta'imah, yang terkait dengan makanan-makanan. Pada pertemuan kita yang paling terakhir malam Jumat yang lalu, kita sudah membaca dan membahas dua hadis yang terkait dengan tata atau adab, ya, etika dalam mengedarkan minuman atau sesuatu yang dihidangkan. Kita sudah baca hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ikhwah semua yang terib ikut ya pekan lalu. Siapa ikhwah di sini yang belum sempat ikut pekan lalu? Baru datang ya? Sebagian kayaknya baru datang nih, atau baru datang? Kenapa? Oh gitu ya. Artinya pekan lalu belum tiba di Makassar. Gitu. Ya, baik. Cuma sebagai catatan penting bagi ikhwah di Tadribid Duat, ya, karena ini bagian dari pelajaran antum juga, walaupun tidak di kelas tapi di masjid. Kita harapkan keseriusannya, kesungguhannya, kehadirannya, dan jika tidak hadir karena sesuatu, sakit atau izin, ada tugas, ada amanah, tetap mengambil catatan dari ikhwah yang hadir, ya. Jadi sunnah bagi ikhwah yang hadir untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Falyuballigh minkum asyahid al-ghaib. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan sunnah bagi yang tidak hadir untuk mau tahu, mau bertanya tentang apa yang luput baginya dari ilmu yang telah tersampaikan pada saat ta'lim, ya. Dan ini semuanya ada sunnahnya, ya. Kalau yang sunnah kedua ini adalah sunnah antara Itban bin Malik dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yang keduanya kadang bergiliran dalam menghadiri majlis ilmu, dan siapa yang tidak hadir akan bertanya kepada yang hadir, dan siapa yang hadir akan menyampaikan apa saja yang didapatkannya pada saat bermajlis. Maka suatu saat kami akan tanya ikhwah, kami tidak mau terima alasan tidak hadir pekan lalu, ya. Biar antum tidak hadir pekan lalu, tapi mestinya mau tahu apa yang telah dibahas pekan lalu, gitu ya. Dan masalah buku, gimana? Sudah ada kabar-kabar baik? Direncanakan, dijanjikan? Belum ada? Oh ya, gimana? Belum ada? Oh ya. Kalau begitu, maksudnya belum ada pembicaraan tentang itu, sudah ada janji-janji atau gimana? Belum ya? Kalau begitu pekan depan insyaallah antum semuanya yang kalau belum punya buku, kalau ada yang mau beristihad beli buku sendiri umpamanya, ya sekiranya tidak masalah. Kalau tidak, antum tulis hadis yang akan dipelajari, ya. Tidak perlu antum tulis semua lu'lu' wal marjan, ya. Tapi antum tulis yang akan dipelajari pada malam tersebut. Palingan mungkin 1-2 hadis saja, ya. Supaya bisa antum faham apa yang kita pelajari ini. Gitu ya? Bisa difahami? Ya. Adapun bukunya sekira mudah, ya, nantinya antum bisa cari hadis apa yang akan dibahas untuk pertemuan kita berikutnya. Jadi berarti belum siap untuk murajaah, ya, untuk malam ini, atau ada yang sudah siap? 1-2 saja saya mau tanya, ya. Ada yang hafal hadis yang lalu yang dibahas? Belum, ya. Tadi 2 hadis
Anas bin Malik dan hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ada yang bisa menerangkan apa inti pembahasannya? Tidak usah sampai hafal. Kalau Anda ada yang hafal. Hadis Anas bin Malik tentang apa? Hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tentang apa? Ada yang tahu? Siapa yang hadir pekan lalu? Iya. Ada yang ingat? Ya. Jangan dibaca, jangan dibaca. Ya, sampaikan pakai bahasa Indonesia saja. Ini namanya mudzakarah. Ya, mudzakarahnya kita murojaah ya. Jadi kalau murojaah tidak dibaca ya. Apa yang antum ingat? Inti pembahasannya apa? Ya. Terus saya. Kalau mic-nya aktif ya. Silakan angkat saya suaranya antum. Berarti hadis sebelumnya, Berarti 3 hadis ya, berarti pekan lalu. 2 hadis yang terakhir yang kita bahas. Tidak apa-apa, lanjut. Hadis berikutnya, hadis Sahal bin Sa'ad, hadis Anas bin Malik. Ya. Kayaknya bukan itu yang dibahas, tapi ada disebutkan itu, tapi bukan itu inti pembahasan. Ya, masya Allah. Ya, ya, tidak apa-apa, cepat. Dari sebelah kanan. Waktu kalau hadis yang pertama hadis Anas, siapa yang ada di situ? Ya, orang Badui. Taib, Jaid, Ahsan. Yang hadis Sahal bin Sa'ad siapa? Anak kecil, ya anak kecil. Jadi didahulukan orang tua yang di sebelah kiri atau anak kecil yang di sebelah kanan? Apa? Maksudnya yang mana seharusnya didahulukan? Sebelah kanan, ya. Taib. Masya Allah, ahsan. Barakallahu fiik. Ya, cukup ya. Kita masuk sekarang ke bab berikutnya. Mungkin kita bahas 2 hadis ya, insyaallah. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اغفر لي وللمؤلف وللأستاذ وللحاضرين جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
Babu ma yaf'alu ad-dhaifu idza tabi'ahu ghayra man da'ahu. Tabi'ahu ghairu. Babu ma yaf'alu ad-dhaifu idza tabi'ahu ghairu man da'ahu sahibu at-ta'am wa istihbabi idzni sahibi at-ta'ami lit-tabi'. Hadits Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي 5 فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس 5 فإني قد خامس 5 فإني قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له. Nah, ahsan. Ya, jamaah sekalian, pembahasan kita selanjutnya babu istihbabi laqil asabi wal qas'ah. Bab dianjurkannya untuk menjilat al-asabi' jari jemari kita, jari-jari kita. Wal qas'ah dan al-qas'ah. Qas'ah itu bejana yang digunakan untuk makan, yang biasanya memuat sekitar 10 orang ya. Kita sudah bahas yang lalu, ada yang namanya sohon. Biasanya kalau kita makan piring itu namanya sohon untuk 1 orang. Kalau lebih besar sedikit, sekitar 5 orang, itu namanya sohfa. Seperti dalam hadis Umar bin Abi Salamah makan dengan Nabi SAW di sohfa, ya, di sohfa. Dan kalau lebih besar lagi, sekitar 10-an, itu qas'ah, ya. Dalam hadis Thauban, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha, ya, qas'ah. Disunnahkannya menjilat jari jemari wal qas'ah dan tempat makan, wa aklul luqmah as-saqitah, dan memakan makanan yang terjatuh, suapan yang terjatuh atau makanan yang terjatuh, ba'da mashi ma yusibuha min adza, tapi dengan catatan setelah dibersihkan apa yang mungkin melekat dari kotoran-kotoran makanan yang terjatuh tersebut. Wa karahatu mashil yadi qabla laqiha, dan dimakruhkannya mencuci atau membasuh tangan sebelum menjilatnya. Itu judul bab yang seperti kita sudah jelaskan bahwa judul bab ini adalah judul bab yang dituliskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap kitab Sahih Muslim. Ya, ini syarah dari Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim, judul babnya, ya, khusus tentang judul babnya. Dari judul bab ini saja kita sudah bisa memahami beberapa hukum, ya. Nanti akan kita jelaskan. Hadis yang disebutkan dalam bab ini berdasarkan periwayatan Bukhari dan Muslim cuma 1. Hadis yang 1320. Hadisu Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum, jika salah seorang di antara kalian makan, fala yamsah, maka jangan dia melap atau membersihkan, yadahu, tangannya, hatta yalaqaha,
hingga dia menjilatnya, au yul'iqaha atau menjilatkan pada orang lain, atau suruh orang lain untuk menjilatnya. Ya. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami tentang hadis kita ini. Pertama, hadis ini berkaitan dengan adab-adab setelah makan. Ya, jadi adab-adab makan itu ada 3. Adab-adab sebelum makan, adab-adab sementara makan, dan ada adab-adab setelah makan. Jadi adab sebelum makan seperti ucapkan basmalah. Adab sementara makan seperti makan dengan tangan kanan. Dan adab setelah makan adalah salah satunya jangan melap, membersihkan tangan sebelum menjilatnya. Ini hadis salah satu di antara adab-adab setelah makan. Di sini dikatakan idza akala ahadukum, jika salah seorang di antara kalian makan. Kata salah seorang menunjukkan ini hukumnya bersifat umum. Artinya siapapun orangnya, laki ataupun wanita, tua maupun muda, pejabat maupun rakyat biasa, alim ataupun yang tidak alim. Intinya siapa saja yang makan begini, anjuran ini, arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akal ahdukum, fala yamsah, jangan melap, ya, jangan mencuci, jangan membersihkan yadahu, tangannya. Dari sini juga tersirat padanya anjuran untuk makan dengan tangan. Tangan, maksudnya makan dengan tangan tanpa sendok. Karena seandainya makannya pakai sendok, maka tidak perlu ada arahan seperti ini. Ya, seandainya makan pakai sendok, maka anjurannya mungkin bukan menjilat tangan, tapi menjilat sendoknya. Ya. Tapi yang dianjurkan di sini adalah menjilat tangan, berarti ini menunjukkan dianjurkannya, disunnahkannya makan dengan tangan. Karena jika kita makan dengan sendok, luput dari kita sunnah ini. Tidak perlu kita mengamalkan sunnah ini. Dan makan dengan tangan, walaupun bukan keharusan, tapi memang dia adalah sesuatu keberkahan, ya, yang dari sisi medis pun, ya, para ahli kesehatan sudah banyak menyebutkan, ya, teori-teori yang berkaitan dengan hal ini, bahwa dia lebih memudahkan untuk bagaimana perubahan makanan itu dalam pencernaan, untuk lebih mudah dia terurai dan seterusnya, ya. Dan di antara hal yang membuktikan hal tersebut, bahwa makanan jika telah disentuh oleh tangan itu lebih mudah basi daripada kalau tidak disentuh oleh tangan secara langsung, ya. Maka itu menunjukkan adanya proses yang lebih mempercepat, ya, makan kita bisa tercerna dan bisa berubah untuk menjadi sesuatu yang dilumat, ya, sesuatu yang bisa untuk lebih mudah, untuk bisa berubah untuk sesuatu yang tidak memberatkan, ya, tubuh kita atau perut kita atau pencernaan kita. Dan hadis ini juga tersirat di dalamnya adalah mencuci tangan atau memastikan bersihnya tangan sebelum makan, ya. Karena jika kita tidak makan pakai tangan, tidak makan pakai sendok, kita akan makan dengan tangan kita, maka tentu saja kita harus menjamin tangan kita ini memang steril, pantas untuk digunakan makan. Maka dianjurkan untuk memastikan kebersihan. Kata-kata dianjurkan memastikan kebersihan, kita tidak mengatakan dianjurkan harus mencuci, karena kadang memang tangan kita ini memang sudah siap langsung makan tanpa harus lagi mencuci, karena tidak ada dalil khusus yang sahih. Nah, ini catatan penting. Tidak ada dalil khusus yang sahih yang menyebutkan kalau mau makan harus dulu cuci tangan. So kami begitu, ya. Tidak disebutkan dalam hadis sahih
idza arada an yakula ahdakum falyunadhif yadahu bisabun atau bisambo, ya, masalan, ya. Tidak ada. Tapi ulama kita menyebutkan bahwa ini sesuatu yang menunjukkan bahwa dia sangat tergantung dengan keadaan. Kalau tangan kita ini sedang kotor, ya, maka tentu saja kita tidak pantas untuk langsung menggunakannya makan kecuali kita membersihkannya. Berdasarkan beberapa riwayat-riwayat yang memang menunjukkan kita selalu memperhatikan persoalan kesehatan dalam segala keadaan, termasuk dalam makan dan minuman, ya. Kita sudah bahas yang lalu bagaimana dalam masalah makan dan minuman pun kita sangat dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang sifatnya kesehatan, yang tidak bertentangan dengan kesehatan kita. Jadi kita katakan bahwa jika seseorang sudah bersih tangannya, tidak wajib lagi untuk cuci tangan, ya. Kan biasa ada orang kita kalau makan, ya, sudah mungkin makan, Ustaz, cuci tangan tak dulu, ya. Biasa namu bilang, mana sunnahnya itu, ya. Ya, maksudnya tidak ada sebenarnya dalilnya secara khusus, ya. Tapi memang kalau seseorang merasa tangannya ini memang tadi mungkin sudah pegang sana sini, ya, dia sebaiknya dan sepatutnya untuk mencuci tangannya, ya. Karena ada beberapa proses yang akan dilakukan. Fala yamsah yadahu, tangannya, ya, hatta yalaqaha, hingga dia menjilatnya. Kata-kata fala yamsah, jangan dia melap, jangan dia membersihkan. Ini larangan. Kaidah mengatakan al aslu fin nahyi at-tahrim, hukum asal dari larangan itu haram, sebagaimana hukum asal dari perintah adalah wajib, sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asalnya. Ulama menyebutkan bahwa dalam banyak etika dan adab itu hukumnya ketika dilarang makruh, dan ketika diperintahkan itu anjuran yang sangat, ya. Sebagian ulama kita mengecualikan kaidah tersebut, bahwa dalam kaidah adab-adab sebagian mengatakan hukum asal perintahnya adalah anjuran sunnah sangat bagus tapi tidak sampai wajib, dan dalam larangan sunnah al-asalnya adalah tidak pantas, dibenci tapi tidak sampai haram, ya. Oleh karenanya jumhur ulama sepakat bahwa anjuran ini untuk tidak mencuci tangan, membersihkan tangan sampai menjilatnya, anjuran yang sunnah, dalam artian kapan tidak dilakukan maka makruh tapi tidak sampai haram, kecuali mazhab Zahiriyah, ya, mazhab Zahiriyah yang memang mengambil secara tekstual dari hadis ini mengatakan memang haram, ya. Jadi tidak boleh sama sekali, wajib untuk jilat dulu. Ini pendapat dari Zahiriyah. Adapun jumhur ulama kita mengatakan sebaiknya. Dan seorang muslim ketika sudah ada perintah dari Nabi atau larangan dari Nabi, maka tidak ada alasan baginya untuk memilih yang lain, ya. Karena dia yakin ketika Allah memerintahkan, Nabi memerintahkan, maka itu untuk kemaslahatan dirinya, bukan untuk kepentingan Allah, dan bukan karena Nabi ingin mengambil manfaat dari kita. Pada hakikatnya itu semua muncul dari rasa cinta dan sayangnya Nabi kepada umatnya. Harisun alaikum, ya, begitu loba, begitu besar keinginannya untuk kebaikan diri kita, maka kita mengamalkannya, ya, walaupun jumhur ulama kita mengatakan ini tidak sampai haram, ya, ketika seorang selesai makan langsung cuci tangannya sebelum menjilat, ya. Makanya antum lihat Imam Nawawi dalam judulnya langsung mengatakan istihbab, ya, anjuran, ya, tidak sampai mengatakan wujubu, tidak mengatakan wajibnya menjilat jari jemari. Dan kata-kata tangan yang dimaksudkan tangan yang digunakan untuk makan, sehingga yang tidak digunakan tidak perlu, ya. Tangan kiri tidak digunakan, tidak perlu, ya. Asobi, jari jemari, antum kalau makan pakai jari yang mana? Telunjuk, ya,
atau jari tengah atau jari yang mana? Dalam beberapa riwayat dianjurkan 3 jari, ya, 3 jari, salas asabi', ya. Dan ini memungkinkan dalam beberapa makanan, makan kurma, ya, makan nasi juga sebenarnya bisa, ya, makan nasi supaya suapan tidak terlalu besar. Kan biasa orang makan, subhanallah, ya. Ada biasa orang kalau makan nasi gini, semua langsung, ya. Sebenarnya bagusnya lebih sopan sedikit, ya, sedikit, ya, sedikit, makin luqma, makin sedikit menunjukkan tata krama etika yang tinggi, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah jari yang digunakan untuk makan, yang mungkin dia sesuatu yang sebenarnya tidak juga najis, tapi dia dianggap sudah kotor setelah makan. Kotor dalam artian dia tidak pantas untuk digunakan yang lainnya, ya. Kan biasa tidak pantas untuk menyentuh orang lain ketika masih ada makan. Dan dalam hadis yang lain juga dilarang seseorang tidur sementara masih ada duhun, ya, masih ada lemak-lemak atau masih ada tangannya masih berminyak dan yang lainnya pada saat dia tidur, karena itu bisa berkonsekuensi yang bisa memberikan mudarat baginya, ya. Tidak dijelaskan secara jauh dalam hadis, tapi bisa difahami, ya. Mungkin saja kalau masih ada antum belum cuci tangan, ya, belum apa-apakan tangan antum tidur, ternyata ada yang jilat-jilat tangan antum, ya. Mungkin kucing kah, atau mungkin yang lebih bahaya daripada kucing umpamanya. Jadi itu semua adalah irsyad, taujih, ya, arahan yang begitu mulia yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu akan dibersihkan, ya, akan dibersihkan. Tapi ada tahapan-tahapannya. Tahapannya adalah seperti itu. Kita menjilat dahulu, ya, menjilat. Hatta yal'aqa. Jadi yang dijilat adalah jari yang digunakan. Ya, kalau semua jari, ya, maka jari semua digunakan. Dan sini dikatakan auyul iqaha, atau menyuruhnya orang lain untuk menjilat. Hadis ini menjelaskan bahwa maksudnya sini sebenarnya adalah keberkahan. Karena dalam beberapa riwayat, jika kita tidak memakan makanan kita dan menyisakan sebagiannya, maka itu bagian dari syaitan. Jika Anda tidak mau mengambil bagian Anda, maka jangan menjadikan syaitan yang akan menikmati. Biarlah saudara Anda, ya, biarlah saudara Anda. Maka sebenarnya keberkahan mungkin ada pada jari kita, ya kan. Biasa kalau kita makan itu sebenarnya belum bersih betul, masih ada sisa-sisa makanan kita. Dan dalam hadis dikatakan fa innahu la yadri aina barakatuhu. Kita tidak tahu kadang makanan kita ini yang mana berkahnya. Makanya kita harus habiskan, selesaikan makanan kita yang kita ambil, ya, sesuai dengan kadarnya. Karena jangan sampai setan yang memakannya, mengambilnya. Dan perang kita terhadap syaitan ini perang yang terus menerus, berlanjut terus, ya. Tidak mau kita biarkan syaitan menikmati, ya, makanan kita. Maka jika kita tidak mau, maka kita berikan kesempatan kepada orang yang mau menjilatnya, ya. Siapa itu? Ulama menyebutkan contoh-contohnya, ya. Seperti istri kita, ya. Kira-kira mau enggak istri? Ya mau, insyaallah, ya. Lebih dari itu istri juga siap, insyaallah, ya. Jadi istri kita umpamanya, atau anak-anak kita, ya. Tapi tidak tahu anak-anak sekarang mau enggak, ya. Kalau orang tuanya bilang jilat dulu tangannya Abi, ya, jilat tangannya Umi. Tidak tahu anak-anak sekarang, ya. Kalau anak-anak dulu insyaallah mau saja, ya. Atau al-abd, gulam, budak, ya, budak. Ya, kalau budak itu dalam syariat memang adalah milik dari tuan, majikan, sehingga apapun diperintahkan dia siap, ya. Atau khadim, bahkan sampai pembantu, ya, pembantu yang bukan budak, tapi pembantu yang mungkin sangat loyal dengan majikannya, ya. Tapi ini tergantung, ya. Tapi intinya jangan sampai syaitan yang menikmati, ya, jangan sampai syaitan yang menikmatinya. Karena perseteruan kita dengan syaitan perseteruan yang abadi. Sampai makan pun kita tidak izinkan sedikit syaitan menikmati dari makanan kita.
Kata ulama kita, jika saja sesuatu yang sudah kita makan, ya kita suruh juga jilat. Bahkan seperti judul bab, antum lihat apa judul babnya? Memungut makanan yang terjatuh, memungut makanan yang terjatuh. Itu menunjukkan bahwa jika ada yang terjatuh pun kita diperintahkan selama masih memungkinkan, ya, masih memungkinkan diambil lalu dibersihkan. Lalu dia memakannya, maka gimana lagi yang memang masih sangat pantas untuk dimakan, memang bagian yang kita sudah ambil dari jatah makanan kita. Jadi tidak logis, ya, kalau sesuatu yang masih tangan mau dihabiskan, itu harus juga dihabiskan, disempurnakan, lalu di depan kita ada makan yang kita biarkan, ya. Setelah orang tabdzir, ya, israf sebenarnya lebih tepat, ya, israf. Dia melakukan hal yang israf, ya, karena di antara perbedaan israf dan tabdzir menurut sebagian ulama kita, israf itu berlebihan terhadap sesuatu yang halal. Adapun tabdzir adalah perbuatan yang berlebihan juga tapi sesuatu yang memang terlarang, ya, terlarang. Jadi dia melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang dihalalkannya. Maka seperti seseorang umpamanya merasa tidak cukup dengan makanan-makanan yang halal, lalu dia juga menambah dengan hal yang haram, maka itu dinamakan tabdzir, ya. Karena itu sebagian ulama kita menggunakan, kalau umpama bagi mereka yang mengharamkan rokok umpamanya, mereka menganggap itu termasuk tabdzir karena tambahan dari sesuatu yang tidak dibolehkan. Adapun yang halal itu dinamakan israf, ya. Allah katakan wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Maka apa yang kita makan, apa yang kita ambil, ini juga, ya, tentu saja kalau kita makan kita harus mengetahui kadar kemampuan kita untuk menghabiskannya, ya. Maka kita ambil sesuai dengan porsi kita, dan apa yang telah kita ambil kita bertanggung jawab untuk menghabiskannya. Dan jangan kita mengambil lalu membuang-buangnya, ya. Jadi ini di antara hal yang tercelah, ya, di antara hal yang bisa mengundang syaitan untuk tertawa, ya, tertawa karena menikmati dari makanan-makanan kita. Dan subhanallah, kadang ada sebagian orang dengan dalih menunjukkan etika yang tinggi, tata krama, ya, kadang merasa tidak pantas untuk menghabiskan makanannya, ya. Mungkin dia merasa dianggap orang yang rakus, ya, sehingga dia tidak menghabiskan makanannya, dan dianggapnya sebagai sesuatu yang menunjukkan peradaban, ya, suatu hal yang menunjukkan orang yang modern, orang yang tahu etika. Padahal pada hakikatnya dia telah menginjak, ya, sunnah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita makan, dan karena jika Anda telah mengambil lalu Anda tidak menghabiskan, lalu Anda membuang, dan kemungkinan besar juga seandainya pun Anda tidak buang, tidak ada orang yang mau mengambil makanan Anda, padahal di sana sekian banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan makanan. Mereka tidak kita berikan jatahnya, lalu apa yang telah Allah berikan kepada kita dari nikmat makanan yang ada di depan kita, kita tidak habiskan, maka ini tentu saja bagian daripada kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang sunnahnya adalah dihabiskan. Cuma memang perlu kadang perlu ada kadang perhitungan yang bagus, ya, perhitungan yang bagus, ya, karena sebagian ada juga fenomena, ya, bahwa makan berjamaah pun kadang ini sebagian kalau sudah makan berjamaah kadang susah dicari orang yang mau bertanggung jawab, ya. Artinya kalau makan berjamaah ini biasa ada yang cepat selesai, baru ada yang terakhir disuruh bertanggung jawab menghabiskan semuanya, ya. Padahal mungkin porsi yang telah diambil juga sudah melebihi kadar yang pantas untuk dihabiskan. Ini juga kadang bermasalah, ya. Jadi kadang kita mau melaksanakan sunnah makan berjamaah itu, tapi kadang begitu banyak makanan yang dibuang, ya. Ini di antara fenomena yang kadang kita saksikan yang tidak pantas. Maka seharusnya kita tahu bosnya apa yang ada di depan kita itu harus kita bertanggung jawab. Bahkan
yang masih tersisa kita menjilatnya. Kenapa mesti dihabiskan? Karena boleh jadi tidak semua makanan yang ada di depan kita itu berberkah, dan kita makan tujuannya adalah mendapatkan berkah. Jangan-jangan yang justru yang kita sisakan satu lukma, satu suapan atau dua suapan yang kita sisakan, ternyata itulah berkahnya, dan kita telah makan begitu banyak suapan, bukan berkahnya yang kita makan, luput dari kita keberkahan itu. Kita tidak tahu, Rasulullah mengatakan kita tidak tahu mana berkahnya. Karena kita tidak tahu, maka seharusnya kita habiskan semuanya. Kalau kita habiskan semuanya, kita sudah yakin insya Allah sudah kita dapatkan berkahnya, walaupun kita tidak tahu yang mana ya keberkahan tersebut. Dalam beberapa sunnah dijelaskan bahwa biasanya berkahnya ada bagian tengah. Karena itu disunnahkan untuk makan dari bagian yang pinggir-pinggirnya. Nanti terakhirnya ya kita tutup dengan bagian tengah yang biasanya di situ adalah keberkahannya. Ya, biasanya di situ adalah keberkahannya. Ini adalah sunnah-sunnah dan khabar, informasi yang datang dari Nabi kita SAW yang patut kita yakini ya kebenarannya. Khusus sekalian, adapun perkataan Imam Nawawi dalam bab ini tentang menjilat qas'ah, ya, menjilat qas'ah, ya, menjilat bejana, ya. Ini wallahu taala alam, ya. Allah taala memang disebutkan dalam beberapa buku-buku, namun kebanyakan riwayat-riwayat memang mengatakan menjilat tangan, ya, menjilat tangan. Cuma khusus sekalian, di antara hal yang diingatkan oleh ulama kita, menjilat tangan inilah bagian yang paling akhir. Bagian yang paling akhir. Jangan antum setiap satu suapan jilat lagi, ya. Apalagi kalau antum makan jamaah, antum sudah jilat tangan antum ambil lagi dekat, ya. Orang bilang, ih, subhanallah. Jadi orang akhirnya satu persatu akhirnya permisi ya meninggalkan antum sendirian. Jadi ini adalah amalan terakhir ya. Kalau antum sudah pastikan antum sudah mau selesai, antum sudah mau cuci tangan antum, maka silakan jilat dulu. Jangan langsung dicuci. Tapi setiap satu suapan jilat lagi, setiap satu suapan jilat lagi, baru itu makan lagi, makan jamaah lagi, maka ini terlarang, ya. Atas dasar itu, maka apalagi yang mau menjalankan anjuran menjilat bejana ini, piring, orang masih makan antum jilat itu, ya, itu juga tidak dianjurkan, ya. Jadi orang masih makan bejananya, masih makan pakai piring ini, pakai sofa atau pakai qas'ah, langsung antum sudah jilat-jilat semuanya, ya. Tentu orang akan berhenti. Ini sikap pertengahan, ya. Karena dalam masalah sunnah seperti ini, khawas sekalian, selalu saja ada orang yang berlagak zuhud, ya, berlagak zuhud dalam artian selalu mengatakan kita harus bersih, kita harus memperhatikan etika, tata krama, yang dengannya dia tega untuk merendahkan sunnah Nabi kita SAW, dan dia berani menginjak sunnah Rasulullah dan menganggap sunnah Rasulullah ini tidak sesuai dengan tata krama, tidak sesuai dengan kesehatan, tidak sesuai dengan ini dan itu. Ini seorang yang sangat berbahaya, ya. Orang yang menghina, menginjak-injak sunnah dengan dalih bahwasanya dia mau bersikap, ya, adab, etika dan sebagaimana. Sebagaimana juga sebagian orang yang berlebihan dan salah kaprah, salah faham dalam menerapkan sunnah. Bukan berarti dia paling sunnah, ya, tapi dia pada hakikatnya salah faham terhadap pelaksanaan sunnah tersebut. Ya, sebagaimana yang tadi, ya, ada orang dia cuma memahaminya menjilat-jilat tangannya saja, lalu dia tidak memperhatikan bagaimana hadis tersebut, bagaimana penjelasan para ulama kita, sehingga dia kadang menerapkan tidak pada waktu yang tepat, tidak dengan cara yang tepat. Ini juga berlebihan, dan ini kadang justru menjadikan sebab orang-orang yang benci sama Islam mengatakan apa-apaan itu. Sebenarnya bukan sunnah yang salah, cuma penerapan sunnah yang salah pada sebagian kaum muslimin, ya, sebagian yang punya semangat mungkin, namun sayang tidak diiringi oleh ilmu yang mendalam atau ilmu yang lengkap, ya, sehingga kadang salah kaprah dalam penerapan sebagian sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini perlunya selalu sikap pertengahan, ya, sikap pertengahan dalam artian sikap yang paling tepat, ya, dalam melaksanakan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir di sini masalah makanan yang terjatuh, walaupun tidak disebutkan dalam hadis kita, tapi seperti yang kami sebutkan, bab yang disebutkan Imam Nawawi ini
bab yang ada dalam Sahih Muslim. Ada hadisnya tapi dalam Sahih Muslim dan bukan dalam Bukhari dan Muslim, sehingga tidak termuat dalam buku kita ini. Dan ada hadisnya memang bahwa ketika makanan kita terjatuh maka dilihat ya. Jika masih memungkinkan makanan itu dibersihkan, ya jatuh mungkin makanan tempat kita yang kita gunakan tempat yang bersih di lantai umpamanya, atau kita ada seperti pakai sufrah ya, sufrah ya semacam plastik ya yang menjadi alas, dan terjatuh dari piring kita dan kita lihat masih bersih, tidak ada kotorannya, atau ada kotorannya tapi mudah dibersihkan, maka hukum asal dipungut ya, dipungut. Karena ilahnya itu tadi, jangan dibiarkan syaitan yang mengambil, dipungut. Namun kata ulama kita, jika saja dia sudah terjatuh pada tempat yang kotor, yang tidak mungkin dibersihkan ya, maka tidak diambil lagi ya, tidak perlu diambil. Seperti umpamanya jatuh di sesuatu tempat yang kotor yang sudah tidak mungkin secara hukum asal ya, kita katakan ini tidak mungkin lagi dibersihkan, maka pada saat itu tidak kita dituntut untuk membersihkannya. Dan ini tentu saja semua dijelaskan oleh ulama kita dalam penjelasan mereka terhadap hadis-hadis yang semacam ini. Maka ikhwan sekalian, dalam membaca hadis-hadis adab sangat diperlukan memang juga syarah dari para ulama-ulama kita. Karena kadang jika keliru dalam memahaminya, kadang kita salah dalam menerapkan hukum ya tentang masalah-masalah yang seperti itu, karena kita sekedar membacanya tanpa melihat dalil-dalil yang lain dan juga penjelasan para ulama-ulama kita. Sekira itu ya, sebenarnya kita mau bahas juga hadis yang terakhir ini, hadis yang satu tentang masalah bagaimana kalau kita diundang lalu ada orang yang mau ikut-ikut juga ya, tapi hadisnya cukup panjang, sekira kita tunda saja pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.